Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua keluarga GPD SCAD Magelang. Saat ini kita akan kembali diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-22, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Kitab Ulangan pasal yang ke-22, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Ulangan 22 tentang tolong menolong, ayat yang pertama. Apabila engkau melihat bahwa lembu atau domba saudaramu tersesat, janganlah engkau pura-pura tidak tahu. Haruslah engkau benar-benar mengembalikannya kepada saudaramu itu. Dan apabila saudaramu itu tidak tinggal dekat denganmu dan engkau tidak mengenalnya, maka haruslah engkau membawa hewan itu ke dalam rumahmu dan haruslah itu tinggal padamu sampai saudaramu itu datang mencarinya. Engkau harus mengembalikannya kepadanya. Demikianlah harus kau perbuat dengan keledainya, demikianlah kau perbuat dengan pakaiannya, demikianlah kau perbuat dengan setiap barang yang hilang dari saudaramu dan yang kau temui. Tidak boleh engkau pura-pura tidak tahu. Apabila engkau melihat keledai saudaramu atau lembunya rebah di jalan, janganlah engkau pura-pura tidak tahu. Engkau harus benar-benar menolong membangunkannya bersama-sama dengan saudaramu itu. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Dalam pembacaan ini kita melihat bersama-sama bahwa bangsa Israel diperingatkan untuk menjadi umat yang hidup tolong menolong satu dengan yang lain. Bukan malah menjadi umat yang pura-pura tidak tahu ketika sesama membutuhkan pertolongan. Dan ini juga menjadi peringatan bagi setiap kehidupan kita, bagi kehidupan saya dan juga saudara. Kita adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan sesama. Karena kita adalah manusia yang tidak bisa hidup sendiri. Itu sebabnya saya dan saudara, kita semua perlu memiliki sikap saling tolong-menolong di dalam kehidupan kita. Namun Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tidak bisa dipungkiri bahwa kebanyakan manusia kurang kesadaran akan hal ini dan memilih untuk pura-pura tidak tahu. Seperti judul renungan pada saat hari ini, yaitu pura-pura tidak tahu. Apa yang dimaksud dengan pura-pura tidak tahu? Yang dimaksud dengan pura-pura tidak tahu ialah sesungguhnya tahu, tapi seolah-olah tidak tahu atau mengabaikannya dan tidak memperdulikannya. Di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-17, kita buka sama-sama Alkitab kita dalam Yakobus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-17. Yakobus 4 ayat yang ke-17 dikatakan firman Tuhan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Dalam ayat ini mengatakan tahu tapi tidak melakukan, ia berdosa. Kalau saya pakai bahasa lain, bagaimana ketika seseorang tahu untuk berbuat baik, tolong menolong, tetapi tidak mau melakukannya, pura-pura tidak tahu, ia berdosa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan, pura-pura tidak tahu ialah suatu perbuatan dosa. Dan sikap seperti ini sangat-sangat tidak terpuji dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pura-pura tidak tahu menimbulkan akibat, yaitu akan membuat seseorang menjadi egois atau mementingkan diri sendiri. Kita tahu bersama Bapak Ibu bahwa salah satu ciri kasih yaitu tidak mementingkan diri sendiri. Ketika seseorang egois, hanya mementingkan diri sendiri, berarti dia tidak memiliki kasih di dalam hidupnya. Itulah sebabnya ketika seseorang hanya berpusat kepada dirinya sendiri, tidak mau peduli akan orang lain, seseorang itu akan sulit untuk menolong orang lain. Di dalam Yakobus 3 ayatnya yang ke-16. Yakobus 3 ayat yang ke-16 dikatakan firman Tuhan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat.
Jadi Bapak Ibu Saudara berkati oleh Tuhan, ketika seseorang pura-pura tidak tahu, seseorang akan menjadi egois, hanya mementingkan diri sendiri. Dan keegoisan, mementingkan diri sendiri, itu akan menimbulkan kekacauan dan perbuatan jahat. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, sikap pura-pura tidak tahu ini sangat berbahaya jika ada di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita kembali kepada pembacaan kita di dalam kitab Ulangan 22 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat, di situ jelas memberikan penjelasan kepada kita apa yang seharusnya kita lakukan sebagai makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan orang lain. Yang pertama ada pada ayat yang pertama, yaitu jangan menutup tangan kita untuk menolong orang lain. Kalau di dalam ayat yang pertama dikatakan bahwa apabila lembu atau domba saudaramu tersesat, hendaknya kita mengembalikannya kepada saudara kita tersebut. Ketika kita mengembalikan, tentunya Bapak Ibu, kita menggunakan tangan kita untuk mengambilnya, lalu kita mengembalikannya kepada orang yang memilikinya. Kalau kita melihat di dalam Ulangan pasal yang ke-15 ayat yang ke-7, Ulangan pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-7, dikatakan firman Tuhan, jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati atau menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Ayat yang ke-8, tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluannya seberapa ia perlukan. Dalam ayat ini jelas mengatakan bahwa ketika ada seseorang yang membutuhkan pertolongan kita, hendaknya kita membuka tangan kita lebar-lebar untuk membantu orang tersebut. Jangan menutup tangan kita. Ketika kita menutup tangan kita padahal kita tahu, sama saja kita menjadi orang-orang yang pura-pura tidak tahu. Bapak Ibu Saudara berkati oleh Tuhan, kita harus sadari bahwa di luar sana ada banyak orang-orang yang membutuhkan tangan kita, membutuhkan uluran tangan kita. Banyak orang yang membutuhkan pertolongan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan, ketika tangan kita dapat membantu orang lain, mari buka tanganmu lebar-lebar untuk membantu orang lain. Itu yang pertama. Dan yang kedua, apa yang seharusnya kita lakukan? Yang pertama tadi, jangan menutup tangan kita untuk menolong orang lain. Yang kedua, ada terdapat di dalam ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga, yaitu janganlah menutup telinga dan hati kita untuk menolong orang lain. Di dalam Ulangan pasal yang ke-22 tadi, Ulangan pasal yang ke-22 tadi dikatakan dalam ayat yang kedua, apabila saudaramu itu tidak tinggal dekatmu dan engkau tidak mengenalnya. Bapak Ibu Saudara berkati oleh Tuhan, ketika kita tidak mengenalnya berarti kita tidak mengetahui orang tersebut. Itu sebabnya kita harus menerima segala informasi akan orang tersebut. Jangan pernah menutup telinga kita untuk mendengar informasi dan kita mengembalikan sesuatu kepada orang yang memilikinya. Di dalam Amsal 21 ayat yang ke-13, Amsal 21 ayat yang ke-13 dikatakan firman Tuhan, siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Mengapa dikatakan bahwa kita jangan menutup telinga kita? Karena Bapak Ibu Saudari berkati oleh Tuhan, bisa saja sewaktu-waktu kita yang membutuhkan pertolongan. Kita yang membutuhkan uluran tangan orang lain. Itulah sebabnya jangan pernah menutup telinga kita. Tentunya Bapak Ibu Saudari berkati oleh Tuhan, ketika kita membutuhkan pertolongan, kita rindu bahwa ada yang menolong setiap kehidupan kita. Walaupun mungkin kita tidak mengenal sekeliling kita.
Itulah sebabnya ini harus dimulai dari diri kita sendiri. Saya percaya akan ayat kebenaran firman Tuhan dan saya amini kebenaran firman Tuhan itu. Bahwa apa yang engkau ingin orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah juga kepada orang lain. Ketika suatu saat kita membutuhkan pertolongan, kita ingin orang lain mendengar setiap seruan kita. Itu juga yang harus kita lakukan bagi orang lain, walaupun mungkin kita tidak mengenal mereka. Saya selalu teringat akan perkataan dari orang tua saya. Orang tua saya mengatakan bahwa orang baik, orang yang suka menolong orang, dimanapun ia berada, pasti akan bertemu dengan orang-orang yang baik, yang tentunya akan menolong. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara berkati oleh Tuhan, jangan pernah tutup telinga kita untuk menolong orang lain, karena sewaktu-waktu bisa saja kita ada di posisi mereka. Lalu selain jangan menutup telinga, kita juga jangan menutup hati kita untuk menolong orang lain. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-17. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-17 dikatakan firman Tuhan, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Jangan tutup hati kita. Milikilah belas kasihan kepada orang lain, sebagaimana hati Allah yang berbelas kasihan kepada setiap kehidupan kita. Oleh karena kita orang-orang yang memiliki kasih Allah, itu sebabnya kita perlu bagikan kasih Allah juga kepada orang lain. Jangan pernah tutup hatimu untuk menolong orang lain. Lalu selanjutnya, apa yang seharusnya kita lakukan? Yang ketiga ada pada ayat yang keempat, Ulangan 22 ayat yang keempat, yaitu jangan menutup mata kita untuk menolong orang lain. Dikatakan firman Tuhan, apabila engkau melihat keledai saudaramu atau lembunya rebah di jalan, janganlah engkau pura-pura tidak tahu, engkau harus benar-benar menolong. Ketika kita melihat orang yang membutuhkan pertolongan, kita harus benar-benar menolong orang tersebut. Jangan kita melihat tetapi seolah-olah kita tidak melihatnya. Di dalam Amsal 28 ayatnya yang ke-27. Siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Saya kena percaya Bapak Ibu Saudara, ketika kita membuka hati kita untuk menolong orang lain, ketika kita menolong sesama kita, kita tidak akan kekurangan segala sesuatu yang baik. Itu sebabnya ketiga hal ini perlu kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Melalui firman Tuhan saat ini, kita diingatkan untuk tidak membiasakan diri dengan pura-pura tidak tahu. Karena perbuatan demikian ialah perbuatan dosa, perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Allah dan dapat menimbulkan kekacauan. Oleh sebab itu, sebagaimana firman Tuhan katakan, di dalam setiap kehidupan kita itu yang harus kita praktekkan. Bagaimana kita jangan menutup tangan kita, jangan menutup telinga kita, jangan menutup hati kita, jangan menutup mata kita untuk menolong orang lain. Bahkan saya mau katakan, jangan menutup semua yang ada pada diri kita untuk menolong orang lain. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, jika kita tahu apa yang seharusnya kita lakukan, maka lakukanlah dengan sebaik mungkin untuk menolong orang lain. Ayat terakhir di dalam Efesus 4 ayatnya yang kedua. Efesus 4 ayat yang kedua. Saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita semua. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Puji nama Tuhan, firman Tuhan sampai di sini, dan biarlah Allah Roh Kudus yang membuat kita mengerti akan setiap kebenaran firman Tuhan. Jadilah orang-orang yang saling menolong satu dengan yang lain. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri kebenaran firman Tuhan dengan berdoa. Haleluya Yesus, haleluya Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang selalu menunjukkan kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan, kami juga rindu membagikan setiap kasih-Mu kepada orang lain. Biarlah kepedulian selalu menjadi milik bagian dalam kehidupan kami, untuk kami dapat menolong orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kami, untuk kami dapat menolong orang-orang yang memerlukan kasih kami Tuhan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami tidak menyia-nyiakan setiap apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan, apa yang kami bisa lakukan bagi orang lain, kami dapat melakukannya itu dengan sebaik mungkin. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa Tuhan, kiranya firman-Mu dipuji kepada Allah. Keluarga GPD El Shaddai percaya, keluarga GPD El Shaddai tidak takut nazar kepadamu ya Allah akan mereka bayar, sebab Engkau telah meluputkan mereka daripada maut, bahkan menjaga kaki mereka sehingga tidak tersandung. Maka keluarga GPD El Shaddai Magelang boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Kami bersyukur atas setiap berkat kebenaran firman-Mu bagi setiap kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa Engkau Allah yang memberkati setiap keluarga GPD El Shaddai Magelang menjadi umat-umat Tuhan yang semakin hari bertumbuh ke arah Kristus. Mengucap syukur dan terima berkat kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.